Video ini bercerita tentang seperti apa caranya membentuk air bioflok di mana kondisi kolamnya itu sudah terisi benih atau sudah terisi bibit ikan. Jadi ini tidak dibentuk dulu airnya, tapi kita bentuk setelah ikannya itu sehat-sehat di dalam kolamnya. Saya beri nama sebagai bioflok versi terbalik, yang maksudnya ikannya dulu ada di dalam kolam, kemudian pembentukan air setelah ikan sehat. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya perikanan, khususnya ikan nila. Video kita ini berjudul tentang cara pembentukan air bioflok dengan sistem terbalik. Tapi sebelum saya lanjut membahas tentang topik di video ini, buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan kalau misalnya kalian butuh sesuatu hal tentang budidaya perikanan atau butuh tanya-tanya yang lebih serius atau lebih personal, kan bisa follow Instagram @channel_banggulo. Itu adminnya langsung saya ya, jadi saya langsung bisa jawab apa pertanyaan kalian yang privat, bisa melalui channel @_banggulo di Instagram ya. Nah, minggu lalu kan saya sudah share video tentang seperti apa caranya memanfaatkan kolam bioflok sebagai kolam karantina di tahap awal. Ini sangat memungkinkan buat kawan-kawan yang masih punya satu kolam dan pengen buat bioflok. Karena kan di sistem bioflok itu ketika ikan kita tebar, kendala yang paling sering muncul itu adalah kematian ikan di saat awal tebar, yang diakibatkan karena kondisi ikan kurang sehat, sehingga ketika masuk ke sistem bioflok ikannya banyak yang mati. Nah, ini merupakan lanjutan video dari minggu kemarin. Jadi kalian yang belum nonton silahkan tonton videonya dulu ya, yang minggu kemarin. Dan ini minggu ini ikan yang sudah kita tebar minggu lalu sekitar 700-an ekor di kolam D3. Ikannya sudah mulai kelihatan sehat ya, jadi tingkat kematiannya juga pasti ada. Yang namanya ikan ketika berpindah tempat itu pasti 1 atau 2 ekor itu pasti ada yang mati. Dan kematian ikan itu tentunya diakibatkan karena perubahan situasi kolam, kondisi kolam, bisa juga karena terluka sehingga dia gampang terserang penyakit dan mati. Perlakuan kita selama minggu pertama itu hanya menjaga kebersihan air dan kejernihan air ya. Jadi pembuangan kotoran memang mutlak harus kita lakukan setiap hari. Terus menambah dan mengurangi air itu juga perlakuan yang wajib di saat masa karantina. Penggaraman dan pemberian antibiotik lewat pakan itu sangat saya sarankan sekali ya. Jadi pakan yang saya berikan selama minggu pertama itu kurang lebih menggunakan bibis pakan menggunakan Enroflox dan Stress Off. Di hari kelima sampai ke-6 dan ke-7 itu saya menggunakan bibisan larutan air ekstrak daun pepaya. Seperti apa cara membuat larutan itu kalian bisa lihat videonya di channel kita ya. Nah, ketika ikan-ikan itu sudah kita anggap sehat atau sudah kita anggap steril, itu ditandai dengan tidak adanya lagi kematian ya, atau kematiannya itu sudah mulai berkurang. Seharusnya misalnya contohnya sekali tebar pertama itu bisa mati 100 ekor, terus berkurang hingga ke 1 atau 2 ekor, itu menurut saya ikannya sudah sehat. Dan seperti yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa kematian ikan akibat empedu pecah itu sudah dipastikan tidak ada di masa karantina. Nah, kalau misalnya kalian mengalami kematian ikan akibat empedu pecah di masa karantina, kalian gak usah bingung gitu loh. Kenapa? Karena kondisi air kalian di kolam karantina itu kan sudah kita pastikan airnya jernih, terus kotorannya juga kita buang. Jadi itu tidak mungkin terjadi di kolam kita. Dan kalau misalnya ada ikan yang mati karena pecah empedu, itu pasti ikannya memang sudah nggak bagus lah, atau udah nggak sehat sejak dibawa dari tempat pembenihan. Jadi memang itu tidak terjadi di kolam kita ya, di kolam karantina. Itu harus digaris bawahi. Ini bisa kita pastikan karena seperti saya katakan tadi, kita selalu menjaga kebersihan dan kejernihan air. Kecuali kalau misalnya kalian nggak melakukan ini, itu bisa terjadi pecah empedu di saat masa karantina. Tapi kalau biasanya saya memang tetap memastikan air di kolam bioflok ketika pertama kali ditebar dijadikan masa karantina itu tidak boleh airnya kotor. Jadi begitu ada airnya sedikit penumpukan amonia atau penumpukan bekas feses di dasar kolam, itu pasti saya buang dan saya ganti airnya. Memang begitu ya sistemnya yang saya buat.
Nah, kalau andainya kondisi bibit itu memang sangat-sangat tidak sehat, kalian bisa memasukkan antibiotik ke dalam air pada saat masa karantina. Kalian bisa kasihkan Inroflox, sesuaikan dengan kadarnya ya. Kalau saya sih biasanya itu per meter kubiknya saya kasih 1 sendok Inroflox ya. Jadi kalau D3 ini bisa 6 sendok sampai 7 sendok Inroflox saya campurkan ke dalam airnya. Dan itu hanya saya lakukan di 3 hari pertama. Setelah itu tidak lagi. Kalau misalnya kalian juga pengen yang alami obatnya, kalian bisa masukin larutan ekstrak daun pepaya ke dalam kolam ya. Itu juga sangat bagus untuk menjaga kolam ini tetap steril, bebas dari penyakit. Terus ikan-ikannya juga jadi lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Nah, setelah semuanya kondisi ikan ini kita pastikan sehat, maka selanjutnya seperti apa caranya kita membentuk air bioflok di dalam kolam ini tanpa memindahkan ikannya. Ini yang saya maksud dengan bioflok versi terbalik. Versi terbalik itu maksudnya kebalik ya, ikannya dulu masuk baru airnya kita bentuk ke arah bioflok. Nah, biasanya kan pembentukan air bioflok itu membutuhkan probiotik, molase, terus kotoran sebagai starter. Tapi untuk pembentukan air dengan sistem terbalik kita tidak memerlukan kotoran lagi. Kenapa? Karena kotoran itu kan sudah ada di dalam kolam. Nah, ketika kita akan memasukkan probiotik 1 hari sebelum kita masukin probiotik, kita menghentikan pembuangan kotoran di dalam kolam. Dia harus kita biarkan, jangan dibuang lagi karena kan kita mau masukin probiotik. Jadi pembuangan kotoran di 1 kali 24 jam sebelum kita melakukan proses penebaran probiotik itu kita hentikan. Dan sebelum kita menebar probiotik, air yang di dalam kolam juga sudah kita masukin secara maksimal. Nah, seperti kolam ini kan, ini saya tambahin air, sudah saya naikin maksimal ke 95 cm. Nah, nanti ini fungsinya supaya kita itu dosisnya benar ketika memasukin probiotik. Jadi kita nggak bolak-balik nambah air lagi. Setelah penambahan probiotik ini, otomatis kita tidak akan mengganti air lagi sampai nanti panen kalau tidak ada masalah ya. Nah, untuk jenis probiotik, kawan-kawan bisa menggunakan probiotik apapun ya. Mereknya itu tidak jadi sebuah pembatas, tapi yang perlu kalian lihat itu adalah kandungan probiotik kandungan bakteri yang ada di dalam probiotiknya. Nah, kalau misalnya saya ini kan memang menggunakan bakteri dari probiotik yang bernama Aqua Enzyme Product Booster. Tapi kalau di tempat kalian nggak ada, kalian bisa gunakan produk lain yang intinya probiotik itu memang mengandung bakteri-bakteri pembentuk flok. Nah, bakteri-bakteri pembentuk flok ini nanti sangat kalian butuhkan. Kalau kalian pilihnya bakteri yang lain di luar yang pembentuk flok, pasti tidak akan berjalan. Nah, kebetulan sekali kan di channel kita ini, saya ini memang beda sendiri ya. Saya itu menggabungkan antara bakteri Lactobacillus yang katanya nggak bisa membentuk flok, itu saya gabung dengan bakteri pembentuk flok. Dan itu saya punya alasan sendiri ya mengapa saya gabung. Dan terbukti ikan-ikan saya semakin sehat dan kolam-kolam saya juga bertambah. Itu sebagai legalitas ya bahwa apa yang saya lakukan ini juga berhasil ya dari segi tingkat kehidupan ikan. Dan kalian bisa lihatlah ya sendiri dari channel kita. Nah, untuk dosis probiotik pada sistem bioflok terbalik, dengan kata lain sistem ikannya masuk dulu baru masuk probiotik, itu memang dosisnya itu saya kasih setengah dari dosis probiotik normal. Nah, kalau misalnya contohnya di normalnya seperti yang di video series kita itu, probiotik itu kan kita tebar 10 gram per meter kubik. Nah, karena saya menggunakan sistem bioflok terbalik, maka yang saya lakukan itu cukup. Kalau untuk D3 itu kan kurang lebih 6-7 meter kubik ya, itu saya lakukan cuma 30 gram aja. Nah, 30 gram aja probiotiknya Aqua Enzyme ini saya larutkan dengan air. Sebaiknya sih kalian larutkan menggunakan air hangat ya. Tapi kan kalau kondisinya memang kalian itu kolamnya jauh dari rumah, tentunya kan gak ada air hangat. Nah, bisa pakai air biasa juga boleh nih. Seperti ini saya contohin, saya sengajain buat pakai air biasa supaya kalian itu juga yakin bahwa bisa dilakukan tanpa menggunakan air hangat ya. Nah, ini saya aduk. Dan berulang-ulang saya sampaikan ke kawan-kawan bahwa ketika kita menebarkan probiotik ini dengan kondisi ikan di dalam kolam, kalau boleh itu pastikan tidak dimakan ikan probiotiknya. Ini memang tidak berbahaya buat ikan ya, tapi kan kalau dia dimakan ikan kan kurang efisien gitu loh. Makanya memang kalian memang waktu menebarkannya itu harus sedikit menakut-nakutin ikannya ya, supaya dia nggak makan probiotik yang baru kita tebar ini. Nah, seperti ini.
Kita tebarkan probiotik kurang lebih sekitar setengah dari dosisnya. Berarti kalau setengah dari dosis itu kurang lebih 5 gram per meter kubik. Kalau dosis normalnya kan 10 gram per meter kubik. Ini hanya 5 gram per meter kubik untuk dosis di Biofloc versi terbalik. Nah, setelah itu kita tebarkan kemudian kita tebarkan lagi molase. Ini juga sama, dosisnya itu hanya sedikit saja ya kalau saya ya. Kalau untuk D3 ini di tahap awal Biofloc versi terbalik itu saya cuma kasih itu kurang lebih sekitar 50 ml, sangat sedikit. Nah, kalau kalian tanya kenapa bisa sangat sedikit molasenya saya kasih, karena saya menggunakan sistem bibis pakan. Jadi pakan yang berprotein tinggi itu memang selalu saya bibis menggunakan M4 dan molase. Nah, ini yang saya sebut sebagai sistem bakteri kolaborasi ya. Jadi molase itu memang saya masukin lewat pakan. Jadi gitu CN ratio itu tetap benar gitu menurut saya. Jadi semua pakan yang masuk ke dalam kolam ini yang saya bibis itu pasti menggunakan molase dengan M4. Makanya memang saya tidak membutuhkan banyak molase lagi masuk ke dalam kolam gitu, karena sudah saya masukin lewat pembibisan pakan. Nah, seandainya kawan-kawan itu tidak melakukan pembibisan pakan, maka penambahan molase itu kalian harus lakukan langsung ke dalam kolam. Caranya itu ya seperti saya katakan tadi, kalau versi terbalik ini kalian harus gunakan itu setengah dari dosis normal. Berarti dia itu per meter kubiknya itu kurang lebih sekitar 50 ml ya, karena kan molase itu dibutuhkan 100 ml per meter kubik kalau yang versi pembentukan air. Untuk pengulangan pemberian probiotik itu saya berikan lagi 3 hari setelah pemberian probiotik ini, kemudian secara rutin akan saya berikan setiap 7 hari ya. Itu makanya dosisnya cuma setengah. Nah, di video ini juga saya sampaikan buat kawan-kawan yang rindu dengan Biofloc versi terbalik, bolak-balik nanyakin yang episode ke-12, saya mau sampaikan kalau ikan kita itu tidak ada kendala ya. Memang sengaja saya pending sampai nanti ikan-ikannya ini saya pindahkan dan saya panen ya. Nggak bisa saya panen karena cuma sangat sedikit. Jadi memang saya harus memindahkan kembali kolam ini, karena ini bakal saya besarkan ya ikannya ya, karena ikannya bagus-bagus. Jadi rencana mau saya jadikan indukan. Nah, buat kawan-kawan bisa lihat bahwa seperti apa perkembangan kolam saya dari kolam beton kecil hingga bertambah menjadi 2 kolam Biofloc, bertambah lagi terus sehingga sampai seperti sekarang ini. Semuanya memang saya masukin ke YouTube ya. Jadi kan bisa lihat perkembangan seperti apa bisnis sistem budidaya ikan nila ini yang saya lakukan. Nah, kolam yang sana itu kan dulunya yang ada yang baru dipasang itu kan dulu kolam-kolam segi 4 ya, sistem resirkulasi. Dan itu pun sudah saya tukar menjadi sistem Biofloc. Rencana nanti itu akan tempat tempat ikan kita yang dari kolam beton yang sistem versi terbalik ya, saya mau tempatkan di situ sampai besar. Yang mau saya katakan adalah di mana ada kemauan diawali dengan hobi, maka bisnis itu akan lahir. Jangan buru-buru menjadikan budidaya ikan nila itu menjadi sebuah bisnis kalau kalian itu belum memahami seperti apa cara melakukan atau menghidupkan ikan. Itu yang pertama ya. Karena itu yang saya lakukan. Saya pertama dulu mencintai ikannya, menghidupkan ikannya, kemudian bisa berubah menjadi industri seperti ini. Ya, itu karena kemauan. Jadi jangan buru-buru tanya untung dulu, tapi lakukan dulu. Terus seriusin, nanti setelah mahir baru jadikan jadi bisnis. Oke kawan-kawan, itu yang bisa sampaikan di video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Bang Gulo beserta ikan nila saya mohon undur diri dulu. Kalau kalian misalnya berkenan men-share video yang ada di channel Bang Gulo, silakan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.